Ascending triangle adalah formasi bullish yang biasanya terbentuk selama tren naik sebagai pola lanjutan. Ada beberapa contoh ketika ascending triangle terbentuk sebagai pola pembalikan di akhir tren turun, tetapi biasanya merupakan pola lanjutan. Yang ada di gambar Anda saat ini, di layar Anda, ini adalah contoh ascending triangle yang merupakan pola pembalikan. Sementara yang ini adalah yang pola lanjutan. Terlepas dari arah mana mereka terbentuk, pola ascending triangle ini adalah pola bullish yang menunjukkan akumulasi. Karena bentuknya, pola juga bisa disebut sebagai segitiga siku-siku. Perhatikan, ini seperti segitiga siku-siku. Dua atau lebih puncak yang sama levelnya akan membentuk garis horizontal di bagian atas, dan dua atau lebih lembah yang semakin naik membentuk garis tren naik yang menyatu dengan garis horizontal jika naik. Perhatikan gambar di layar Anda saat ini. Ini adalah bentuk umum dari pola ascending triangle. Perhatikan titik-titik yang diberi panah warna biru. Itu adalah titik-titik strategis yang ketika dibentuk garis dengannya, maka membentuk pola ascending triangle ini. Jika kedua garis diperpanjang ke kanan, garis tren naik dapat bertindak sebagai sisi miring dari segitiga siku-siku. Jika sebuah garis tegak lurus ditarik ke bawah dari ujung kiri garis horizontal, maka segitiga siku-siku akan terbentuk. Perhatikan ini ya, di ujung paling kiri ini, kita garis ke bawah, ini membentuk segitiga siku-siku. Ini basicnya dan rekan-rekan harus memahami ini dulu. Kita akan periksa setiap bagian dari pola dan kemudian kita lihat dalam sebuah contoh. Yang pertama harus kita perhatikan adalah tentang tren. Contoh yang ada di layar Anda adalah dari saham Walgreen dari luar negeri. Nah, agar menjadi syarat yang terpenuhi sebagai pola kelanjutan, tren sebelumnya ini harus ada. Namun, karena ascending triangle ini adalah pola bullish, panjang dan durasi tren saat ini sebenarnya tidak sepenting kekokohan dari formasi tersebut. Jadi, perhatikan bentuknya. Lalu kita sekarang bahas top horizontal line, jadi garis yang ada di atas pola yang arahnya horizontal. Setidaknya dua puncak diperlukan untuk membentuk garis horizontal atas. Puncak ini tidak harus tepat sama levelnya, tetapi harus berada dalam jarak yang wajar satu sama lain. Perhatikan contoh yang ada di layar Anda saat ini. Lalu kita perhatikan bagian lower ascending trend line. Setidaknya dua lembah diperlukan untuk membentuk garis tren naik pada bagian bawah pola ini. Lembah ini harus berturut-turut lebih tinggi. Jika lembah yang lebih baru sama dengan atau lebih rendah dari lembah sebelumnya, maka pola ascending triangle ini tidak valid. Jadi silakan perhatikan gambar di layar Anda ini untuk memperjelas. Lalu tentang durasi pola dapat berkisar dari beberapa minggu menjadi beberapa bulan. Tetapi rata-rata pola berlangsung dari 1 hingga 3 bulan. Dan sekarang kita tinjau masalah volumenya. Saat pola berkembang, volume biasanya berkurang.
ketika breakout ke atas terjadi, harus ada kenaikan volume untuk mengkonfirmasi breakout. Meskipun konfirmasi kenaikan volume ini bagus dan lebih disukai seperti itu, tapi sebenarnya itu tidak selalu diperlukan. Ya, silakan perhatikan gambar di layar Anda bagaimana volume ini berangsur-angsur menurun, tapi ketika terjadi breakout, volumenya juga mengalami breakout. Lalu tahapan sebelumnya, bagian return to breakout. Jadi, prinsip dasar analisis teknis adalah bahwa resistensi bisa berubah menjadi support dan sebaliknya. Ketika garis resistance horizontal dari ascending triangle ditembus ke atas, itu kemudian berubah menjadi support. Terkadang akan ada tes ke level support ini tadi, sebelum pergerakan ke atas dimulai dengan sungguh-sungguh. Perhatikan gambar yang ada di layar Anda. Nah, targetnya bagaimana? Setelah breakout terjadi, proyeksi harga ditentukan dengan mengukur jarak terjauh dari pola dan menerapkannya di atas resistance breakout. Perhatikan gambar di layar yang ditunjuk dengan anak panah. Garis warna hijau ini adalah ukuran dari target harganya. Dari sini, ya, garis warna hijau ini tinggal dipindah ke atas sini, di atas garis horizontal yang menjadi resistennya ini. Berbeda dengan symmetrical triangle, ascending triangle ini memiliki kecenderungan bullish yang definitif, bahkan sebelum breakout terjadi. Jika kita ingat baik-baik, pola symmetrical triangle atau segitiga simetris adalah pola netral yang tergantung pada breakout yang akan datang untuk menentukan arah langkah selanjutnya. Kalau breakout ke atas, maka arahnya ke atas. Kalau breakout ke bawah, maka arahnya ke bawah. Itu adalah pola symmetrical triangle atau segitiga simetris. Nah, sedangkan pada pola ascending triangle yang kita bahas saat ini, garis horizontal mewakili overhead supply yang mencegah harga bergerak melewati level tertentu. Seolah-olah order jual yang besar ukurannya telah ditempatkan pada level ini dan perlu beberapa minggu atau beberapa bulan untuk mengeksekusi, sehingga mencegah harga naik lebih lanjut di atas harga tersebut. Meskipun harga tidak naik melewati resistance level yang tadi itu, area lembah yang terjadi ternyata terus naik dan naik terus. Posisi lembah yang semakin tinggi inilah yang kemudian mengindikasikan peningkatan level tekanan beli dan memberikan kecenderungan bullish pada pola ascending triangle. Perhatikan gambar di layar Anda.